kedepannya kita bisa masuk semua terus ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru ada games. Kita akan bermain games terlebih dahulu ya. Nah, gamesnya yaitu jika Ibu bilang tepuk pagi, maka tepuknya 1 kali ya. Tepuk siang 2 kali. Ya, paham? Paham. Tepuk sore 3 kali. 1, 2, 3 ya. Tepuk malam setengah. Gini. Bisa? Coba tepuk pagi 1 kali. Tepuk pagi 1 kali. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, itu pemanasan ya. Kita mulai. Nanti kalau misalkan ada yang salah, Ibu suruh masuk ke depan ya. Konsentrasi. Kita mulai ya permainannya. Tepuk siang. Ayo Mbak, maju. Ayo Mbak, maju. Coba bacakan surat pendek dan dihafal. Kalian kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan untuk Mbak Iva. Sudah fokus semuanya ya? Masih semangat belajar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Untuk pembelajarannya yaitu coba dibuka halaman 51 semuanya. Sudah semuanya? Ayo, siapa yang mau membacakan teks pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani membacakan teks pertumbuhan dan perkembangan manusia? Coba Mbak Nafa. Ayo dibaca. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, stop. Sekarang dilanjutkan oleh Mbak Zizi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi di dalam kandungan. Setelah dari pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa pertumbuhan manusia terhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia tak terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Ya, terima kasih Mbak Zizi. Nah, dari bacaan yang sudah anak-anak baca tadi, siapa yang mau bertanya mengenai informasi teks tersebut? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Ilma. Pertumbuhan itu apa, Bu? Ya, pertumbuhan yaitu pertambahan ukuran dari badan kita. Misalnya kita dari bayi, kita kan masih kecil, terus kita tumbuh menjadi anak-anak. Nah, setelah anak-anak bisa berjalan, kita akan tumbuh lagi menjadi remaja. Nah, setelah remaja, kita akan tumbuh menjadi lagi dewasa. Nah, setelah dewasa ini, kita tidak bisa menambah misalnya tinggi badan kita. Jadi dewasa itu merupakan akhir dari pertumbuhan manusia. Oke, ada pertanyaan lagi? Perkembangan itu apa, Bu? Oh, perkembangan itu emosi dan pikiran manusia yang terus berkembang. Contohnya, kita dari kecil misalnya kita bayi tidak bisa memegang botol sendiri. Terus ketika kita sudah menjadi anak-anak, kita sudah bisa memegang botol sendiri. Terus dari kecil kita belum bisa berjalan. Terus dewasa kita sudah bisa berjalan. Itu perkembangan. Sudah paham semuanya? Ya. Oke. Selanjutnya yaitu sekarang duduk berkelompok. Satu kelompok 2 orang. Ayo. Jangan dempet-dempetan. Coba yang kelompok tengah agak ke sini. Mbak Nafa sama Mbak Alfi. Nah. Untuk tugas kelompok, coba dibuka pada halaman 52. Sudah? Nah, pada halaman 52 tersebut ada gambar yang menunjukkan perubahan yang dialami Udin dari saat masih bayi sampai bisa makan. Untuk tugas kelompoknya yaitu mengisi tabel, 2 tabel yang ini
mengenai perubahan Udin didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Ibu kasih waktu 3 menit. Setelah selesai, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Ibu akan membagi lembar kerja untuk kelompoknya. Rajinnya dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Ayo, siapa perwakilan kelompok yang mau maju? Ya, ayo. Nanti ya yang kelompok selanjutnya. Ayo maju dibacakan. Dari mahasiswa itu masih digendong, lalu dia bisa merangkak dan setelah anak-anak dia sudah bisa berjalan, Ya, sudah. Itu kalau yang pertama ya. Yang lainnya apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Siapa yang berbeda? Ayo coba tunjuk tangan. Mas Rinal jawabannya apa? Yang kelompok yang tabel pertama. Pertumbuhan mungkin dari bayi kemudian belajar merangkak Ya. sampai bisa berjalan. Ya, kelompoknya Mbak Alfi jawabannya di mana? Waktu bayi Udin masih digendong sampai akhirnya Udin bisa merangkak sampai akhirnya Udin bisa jalan. Waktu kecil Udin hanya minum susu saat udah besar Udin bisa makan yang bergizi. Ya, ya intinya sama ya jawabannya. Pada saat kecil itu Udin hanya bisa digendong saat masih bayi. Dan setelah bayi selesai, ia bertumbuh menjadi anak-anak yang akhirnya bisa belajar merangkak. Nah, dari belajar merangkak tersebut, Udin terus belajar agar supaya bisa berjalan. Nah, setelah umurnya menjadi anak-anak, ia sudah bisa berjalan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Iva. Ya, jadi manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yaitu bertambah berat kita, bertambahnya tinggi kita. Misalnya kita dari kecil, dari lahir tingginya dan beratnya cuma 3 kilo misalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sering minum susu, minum minuman yang bergizi dan makan makanan yang bergizi, maka berat kita akan tambah dan tinggi kita juga akan tambah. Nah, kekuatan tangan juga mengalami pertumbuhan. Seperti yang terlihat pada gambar, coba. Pada saat kecil, Udin hanya bisa memegang botol susu. Kemudian saat Edo sudah dewasa, sudah menjadi anak-anak, Edo bisa memegang gelasnya sendiri dengan meminum menggunakan sedotan. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih juga dengan melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Kekuatan tangan itu ada 2, gerakan kuat dan gerakan lemah. Yang pertama contohnya gerakan kuat seperti mendorong meja. Ayo, siapa yang mau mencoba mendorong meja? Ya, coba Mas Pandi. Mendorong meja. Ya, sudah. Ya, sudah boleh duduk. Nah, dalam mendorong meja itu merupakan, dalam mendorong itu kita memerlukan tenaga untuk mendorongnya. Jadi mendorong meja itu termasuk gerakan kuat. Yaitu gerakan lemah. Gerakan lemah itu dalam kita menggerakkan tangan kita tidak perlu membutuhkan tenaga yang besar. Contohnya yaitu dalam memegang kertas. Ayo, siapa yang mau mencoba memegang kertas? Coba berdiri. Coba pegang kertas ini. Ya, dalam memegang kertas ini tidak perlu membutuhkan energi yang banyak. Soalnya kertas beratnya ringan. Jadi memegang kertas termasuk gerakan lemah. Oke, terima kasih Mbak Sisi. Oke, selanjutnya yaitu ada gerakan kuat dan gerakan lemah pada saat menari. Coba kita praktekkan bersama-sama ya. Coba berdiri, semuanya berdiri.
Nah, ini termasuk gerakan kuat atau gerakan lemah? Kuat. Sudah bisa ya semuanya ya? Ya. Gerakan yang keempat, tangan disejajarkan. Sudah? Ya. Lalu putar jarinya seperti ini. Ini termasuk gerakan kuat atau gerakan lemah? Gerakan kuat atau gerakan lemah? Lemah. Yang selanjutnya yaitu dengan mengangkat kedua tangan ke depan, lalu kita membalikan telapak tangan gini. Lalu gini lagi, menengadah lagi. Nah, ini termasuk kegiatan gerakan kuat atau gerakan lemah? Gerakan kuat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu tepuk tangan. Yang pertama tepuk tangan 2 jari. Yang kedua tepuk tangan 3 jari. Yang keempat tepuk tangan dengan 4 jari. Yang kelima tepuk tangan dengan 5 jari. Nah, dari tepuk tangan 2 jari sampai dengan 5 jari itu termasuk kegiatan gerakan kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Gerakan tepuk tangan tersebut bisa menjadi gerakan kuat dan gerakan lemah. Pada saat kita tepuk tangan hanya menggunakan 2 jari itu termasuk kegiatan gerakan lemah. 3 jari termasuk kegiatan gerakan lemah. 4 jari termasuk kegiatan gerakan kuat. 5 jari termasuk kegiatan gerakan kuat. Ya sudah. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Coba kita hari ini belajar apa saja? Coba diingat-ingat. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Hari ini kita belajar mengenai apa saja? Apa yang kita dapat? Ayo coba maju. Mbak Ipa maju. Coba gimana? Belajar mengenai apa saja? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, pertumbuhan itu contohnya apa? Poinnya tambah berat badan, tambah tinggi. Ya. Contohnya perkembangan? Kembangan bisa mendorong hujan. Jadi kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contoh dari pertumbuhan yaitu bertambahnya berat dan tinggi manusia. Contohnya dari perkembangan yaitu dari kecil kita hanya bisa memegang botol, terus ketika kita sudah besar bisa memakan sendiri, bisa memegang pakai gelas, gitu ya. Nah, untuk tugas di rumah, ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing anak. Tugasnya yaitu wawancara kepada orang tua mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari masing-masing siswa. Misalnya dari kecil saat kita lahir berat badan kita berapa ya Bu, tinggi kita berapa ya Bu, gitu. Terus pada usia berapa kita bisa merangkak, pada usia berapa kita bisa berjalan, gitu. Seperti itu ya, paham? Oke, kita. Nah, itu tugasnya dikerjakan di rumah, nanti wawancara kepada orang tua. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam